Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh peserta Dolan Diskusi Online Mingguan ID Cabang Surabaya seri yang ke-29 pada tanggal 12 Juni 2023 ini. Pada hari ini kita mengundang dari Perki dengan judul topik penanganan shock kardiogenik dan dengan moderator Dr. Linda Astari, spesialis dermatovenerologi konsultan, dan dengan narasumber Dr. Rizka Amalia, spesialis jantung dan pembuluh darah VIHA, dan Dr. Devi Caroline, spesialis jantung dan pembuluh darah VIHA. Kita akan memulai webinar kita kali ini dan kami akan serahkan kepada moderator kita, Dr. Linda. Kami persilakan, dokter. Terima kasih, Dr. Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para peserta Dolan sekalian yang berbahagia. Berjumpa kembali dalam acara Dolan seri yang ke-29. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Dolan ID Surabaya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Rizka Amalia, spesialis jantung dan pembuluh darah VIHA, dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Ubaya. Dan yang kedua, Dr. Devi Caroline, spesialis jantung dan pembuluh darah VIHA, dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Husada Utama. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya, Dok. Selamat sore, Dr. Rizka, Dr. Devi. Sore. Iya, sehat ya, Dok? Sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber ya, Dok, dalam acara Dolan ID pada seri ke-29 ini. Yang mana untuk topik pada sore hari ini adalah penanganan shock kardiogenik. Ya, jadi kalau kita lihat di standar kompetensi dokter umum Indonesia atau SKDI, sebetulnya penanganan shock kardiogenik ini memang merupakan kegawat daruratan yang harus bisa ditangani oleh dokter umum, namun levelnya memang 3 ya, Dok, 3B. Nah, barangkali nanti mungkin ada tindakan-tindakan atau penanganan yang bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat kita di vaskes pelayanan primer sebelum mungkin merujuk ya, Dok ya, pasien-pasien dengan shock kardiogenik ini. Namun sebelumnya barangkali mungkin dari Dr. Rizka dan Dr. Devi mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu, Dok, terkait dengan apa itu shock kardiogenik gitu ya, Dok. Mungkin juga kan kita tahu ada shock hipovolemik, ya mungkin shock neurogenik gitu ya, Dok. Nah, barangkali mungkin Dr. Rizka dan Dr. Devi untuk sebagai pendahuluan mungkin bisa menjelaskan sedikit, Dok, tentang shock kardiogenik ini apa sih sebetulnya. Dan mungkin dari situ mungkin nanti bisa kita lihat apa saja tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ya, Dok, untuk oleh teman-teman di vaskes primer. Kami persilahkan mungkin dari Dr. Devi atau Dr. Rizka ada yang mau ditampilkan, Dok, slide atau? Baik, mungkin mulai dari saya dulu ya. Ya, Dr. Rizka dulu nih, Dok. Iya. Baik, saya izin untuk share screen dulu. Iya. Oh ya, mungkin sambil menunggu ya, Dok, saya mengingatkan kepada seluruh peserta Dolan ID, apabila ingin bertanya atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dr. Rizka maupun Dr. Devi, dapat menuliskan pertanyaan di kolom Q&A ya. Nanti akan kami bacakan pertanyaan tersebut kepada narasumber. Baik, ya, sampai persilakan Dr. Rizka. Terima kasih, Dr. Linda. Selamat sore teman sejawat sekalian, dan terima kasih kepada Igi dan Perki atas kesempatannya saya bisa berbagi ilmu tentang shock kardiogenik. Mungkin di sini saya yang pendahuluan ya, nanti penanganannya lebih lanjut akan dijelaskan oleh Dr. Devi. Jadi shock kardiogenik, slide-nya kelihatan ya? Kelihatan sudah, Dok. Oke. Sudah kelihatan. Oke. Ya. Siap. Shock kardiogenik. Siap. Shock kardiogenik sendiri sebenarnya definisinya itu tidak ada yang seragam ya, tapi ini yang saya ambil dari ESC 2020 bahwa shock kardiogenik adalah suatu sindrom yang disebabkan karena kegagalan daripada kardiovaskular primer di mana didapatkan kardio output yang indah adu kuat sehingga menghasilkan hiperfusi jaringan yang mengancam jiwa yang terkait dengan kegagalan dari metabolisme
jaringan di oksigen di jaringan, dan terjadi juga hiperlaktenia, jadi laktatnya meningkat, di mana severitasnya itu tergantung sekali dan dapat menyebabkan multi-organ dysfunction dan kematian. Sebenarnya shock kardiogenik ini juga merupakan bagian dari clinical presentasi dari acute heart failure. Kalau di ESC 2021 itu dibagi jadi 4, dan cardiogenic shock ini merupakan yang paling severe ya. Jadi presentasi klinis yang paling severe, di mana yang paling jelas didapatkan systemic hiperperfusi itu. Dan kita harus mendapatkan clinical criteria daripada shock kardiogenik. Di sini tanda-tanda klinisnya kita dapatkan hipoperfusi, yaitu kita dapatkan aktivitas yang dingin, berkeringat, lalu ada oliguri, mental confusion, pasien pusing, dan didapatkan narrow pulse pressure. Untuk manifestasi biokimianya kita akan mendapatkan peningkatan daripada kreatin dan terdapatkan asidosis metabolik dan peningkatan daripada laktat yang menggambarkan adanya tisu hipoksia sehingga bisa menyebabkan organ dysfunction. Dan pembagian klasifikasi dari shock kardiogenik ini ada 2 ya, secara klinis atau secara hemodinamik. Untuk secara klinis sendiri, ada yang membaginya jadi pre-cardiogenic shock, cardiogenic shock, dan refractory cardiogenic shock. Dan ada yang membaginya berdasarkan grading ya, ini dari SCAI, jadi ada A, B, C, D, dan E di sini. Untuk pasien yang pre-cardiogenic shock ini masih kita dapatkan tensi yang di atas 90. Belum ada hipoperfusi, tapi pada cardiogenic shock maka akan kita dapatkan hipoperfusi. Dan untuk refractory cardiogenic shock ini masih terjadi hipoperfusi ketika kita sudah memberikan dosis adekuat dari vasoaktif, bahkan kita berikan mechanical circulatory support juga dia masih terjadi hipoperfusi. Dan untuk pembagian yang A, B, C, D, E ini untuk yang memudahkannya pada stage A ini masih at risk ya, jadi pasiennya masih belum ada hipoperfusi. Yang beresiko misalnya pasien dengan sindrom koroner akut itu kan beresiko. Untuk ini dia laktatnya juga masih normal, systolic blood pressure-nya juga masih normal, cardiac index-nya juga normal. Tapi pada fase beginning ini dia sudah kita dapatkan takikardi dan relatif hipotensi. Yang C atau klasik ini yang sering kita jumpai ya. Jadi sudah didapatkan hipoperfusi dengan laktat yang sudah di atas 2 dengan cardiac index yang turun di bawah 2,2. Kalau yang D ini sebenarnya stage yang lebih berat dari C ya, kita dapatkan sudah kita kasih vasopresor, kita kasih inotrop, bahkan dengan mechanical circulatory support itu dia masih belum membaik seperti itu. Dan untuk yang stage E itu yang refractory cardiogenic shock ya, dia sampai tahap cardiac arrest seperti itu, sudah dilakukan CPR seperti itu. Dan untuk klasifikasi dengan hemodinamik itu ada sangat banyak sekali ya profilnya. Yang pasti cardiac index-nya itu turun, tapi untuk SVR, PCWP, CVV itu sangat bervariasi lagi. Dan ini yang slide terakhir, untuk patofisiologinya itu sangat beragam ya, dan kita bisa mengetahuinya dari perubahan di klinisnya, hemodinamiknya, mikrosirkulasi, adanya inflamasi atau organ dysfunction. Jadi ini berdasarkan yang SCAI tadi, ada pembagian stage A sampai stage E, di mana stage A ini masih normal semua, dan semakin stage E akan semakin buruk. Di mana pada hemodinamiknya juga berbeda-beda kita dapatkan. Kalau di stage A ini masih normal ya, systolic blood pressure-nya, lalu semakin ke kanan akan semakin turun. Begitu juga dengan SVR, stage B ini dia masih normal dan naik. Semakin tinggi ya pada awal-awal stage C, tapi pada akhirnya dia akan turun karena terjadi vasodilatasi juga, jadi SVR-nya juga turun. Dan semakin naik stage-nya dia juga terjadi organ injury, baik itu di jantung, di paru, di hati, di GI, di ginjal, seperti itu. Dan untuk diagnostik yang kita perlukan ada banyak ya. Ini cuma saya ambil yang penting aja, kan saya niru acute heart failure ya, karena cardiogenic shock merupakan bagian dari acute heart failure. Itu ya yang penting ECG ya, karena yang sudah ada ECG, SSI juga bisa. Yang lain-lain ini tidak wajib. Cuman kalau kita curiga dia shock kardiogenik, maka kita harus melakukan pemeriksaan laktat. Mungkin itu ya preambulannya, Dok. Ya. Selanjutnya bisa dijelaskan Dr. Devi. Baik, Dokter Reiska, terima kasih atas pendahuluannya. Mungkin sebelum ke Dokter Devi ya, Dok, untuk penanganannya, barangkali mungkin bisa kembali ke slide yang depan, Dok. Mungkin untuk awal ya, Dok ya. Jadi kalau dari per definisi itu di sini memang terjadi kegagalan sistem kardiovaskular ya, Dok ya. Di mana terjadi
apa namanya outputnya terdapat turun. inadequate, ya cardiac outputnya itu inadequate, kemudian juga sehingga terjadi gangguan perfusi ya atau ya perfusi oksigen ya, kemudian juga ada laktatemia. Nah, kemudian yang ini bisa menyebabkan disfungsi dari berbagai organ dan juga kematian. Nah, sebenarnya kondisi shock kardiogenik ini kalau lihat dari tadi penjelasan Dokter Rizka, itu kan ada tahapannya ya Dok ya. Jadi ada tahapan pre dulu, at risk atau masih pre ya Dok ya. Kemudian juga permulaan, klasik, terus baru yang memburuk sampai yang ke ekstrim. Nah itu apakah berarti memang kondisinya itu tidak akut ya Dok? Maksudnya dalam arti perjalanannya itu apakah cepat sekali atau perlahan gitu Dok? Atau gimana Dok untuk ininya? Iya. Nah, jadi memang sangat tergantung dengan dari underlying-nya ya. Jadi di sini disebutkan bahwa cardiogenic shock itu onsetnya bisa gradual atau rapid ya. Kalau yang rapid itu yang cepat, yang akut biasanya kayak kondisi akut coronary syndrome gitu ya. Pasien yang dengan sindrom koroner akut, dia ada penyumbatan pembuluh darah koroner, dia bisa jatuh dalam shock kardiogenik yang cepat sekali ya sebagai komplikasi dari ACS seperti itu. Iya, tapi gradual bisa juga. Mungkin pasien yang heart failure, dia punya riwayat heart failure, dia rutin datang ke poli jantung dengan heart failure, yang kronik heart failure, lalu dia ada faktor presipitasi sehingga dia jatuh di acute decompensated heart failure dulu, yang ADHF ya kita kenalnya. Lalu lama-kelamaan karena dia tidak ada perbaikan, perburukan atau penanganannya tidak ada kuat, dia bisa jatuh ke kondisi shock kardiogenik juga. Jadi bisa rapid, bisa gradual, dan underlying-nya juga seperti itu. Ya, baik Dok. Myokarditis itu kan bisa cepat ya, myokarditis bisa cepat juga, termasuk yang akut juga. Ya. Oke. Nah kemudian tadi untuk pengenalan gejalanya itu selain dari klinis ya Dok ya. Klinis kan tadi ada berkeringat berkeringat dingin, kemudian juga oligouria gitu ya Dok. Nah kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium ya Dok ya. Ya. Nah itu yang paling maksudnya yang paling penting untuk diperiksa pertama kali kalau kita ingin mengetahui kondisi shock kardiogenik itu kreatininnya ini ya Dok ya. Sebenarnya untuk pasti itu laktat ya. Jadi laktatnya dulu ya Dok. Iya, sebenarnya laktat ya karena dari definisi yang dikeluarkan oleh beberapa sumber itu mereka menyebutkan yang pasti adalah penurunan daripada cardiac index dan peningkatan serum laktat. Tapi kan kalau untuk adanya organ injury itu kan ditandai dengan peningkatan daripada kalau di ginjal. Jadi dia terjadi peningkatan kreatinin, punya juga naik seperti itu. Jadi yang pasti laktatnya yang naik ya. Tapi untuk peningkatan tergantung dari organnya. Jadi kalau namanya ginjal pasti dia akan terjadi peningkatan serum kreatinin. Seperti itu, serum elektrolit juga kita evaluasi juga selain serum kreatinin. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau pasien dengan sindrom koroner akut sebagai penyebabnya ya kita juga harus memeriksa ini serum troponin. Serum troponin Dok. Iya, untuk jadi tergantung juga dengan penyebabnya ya Dok ya, underlying-nya ya. Iya, benar. Iya Dok. Baik. Jadi memang dari secara klinis dan juga laboratorium itu kita perlu evaluasi ya Dok ya sebelum kita melakukan di fase mana untuk shock kardiogeniknya ini gitu. Nah, baik. Dari penjelasan dari Dokter Rizka, mungkin saya beralih ke Dokter Devi ya Dok. Nah ini nih untuk penanganan shock kardiogenik ini gimana nih Dok? Mulai dari yang fase awal sampai yang kalau sudah terjadi yang ekstrim itu, nah itu mungkin bisa sedikit dijelaskan. Silakan. Oke, saya izin share screen aja ya. Memang yang namanya shock kardiogenik ini kan sebuah sindrom seperti yang tadi Dokter Rizka bilang. Jadi bukan melulu bahwa kalau tensinya turun itu pasti merupakan shock kardiogenik. Jadi ada gabungan gejala. Suara saya jelas ya? Mungkin sinyalnya jelas kurang. Dokter Dewi jelas Dok. Oke.
Saya sih sebenarnya sudah siap slide banyak, tapi kayaknya nanti kalau kebanyakan terlalu lama ya dok ya. Iya dok. Saya izin langsung menuju ke penanganan aja ya. Tadi kan dokter Rizka sudah menjelaskan definisinya, kemungkinan penyebabnya, kemudian patofisiologinya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya orang datang dalam kondisi shock kardiogenik, berarti kita kan harus melakukan yang namanya stabilisasi dan strategi resusitasi. Kita settingannya di rumah sakit ya. Kalau tidak di rumah sakit, syaratnya satu, berarti harus dirujuk ke rumah sakit dulu dok. Jadi tidak bisa di Vaskes 1 ya. Nah, ketika kita melakukan stabilisasi dan resusitasi, kita harus memikirkan pemberian intravena cairan. Ini saya urutkan, tapi mungkin tidak saya bahas semua. Kemudian oksigenasi dan ventilasi ini juga penting. Kemudian yang namanya shock kan berarti ada gangguan perfusi dan perfusi ke perifer ya. Berarti kita harus memberikan vasopresor atau inotropic support. Ini kalau misalnya tadi yang lanjut ke gangguan ginjal, memang kalau lebih advance kita ya continuous renal replacement therapy, tapi kita nggak bahas itu. Nah, ketika kita sudah memberikan cairan, oksigenasi, vasopresor, maka kita harus memonitor hemodinamiknya. Apakah ini sudah teratasi atau kita sudah bisa menstabilkan pasien dengan cardiogenic shock. Baru kita harus memikirkan apakah ini memerlukan advance terapi seperti mechanical cardiogenic shock device atau coronary angiography atau PCI. Kira-kira begitu. Saya akan bahas satu-satu tapi cepat-cepat aja ya. Sebenarnya konvensional terapinya jelas adalah oksigenasi. Kita harus memberikan oksigenasi secara maksimal. Jika memang diperlukan, ya memang harus pakai ventilator ya dok ya. Mungkin apakah harus konsul dokter anestesi dan sebagainya. Kemudian mengkoreksi elektrolit atau gangguan elektrolit atau asam basanya. Mengkontrol irama jantungnya. Nah, itu kemudian kita juga memikirkan pemberian obat-obatan simpatomimetik seperti dopamin, dobutamin, atau norepinefrin. Baru nanti kita yang lebih advance lagi. Nah, pemberian cairan ini gimana? Jadi memang ini selalu challenging ya. Kalau pasien datang dengan kondisi shock, kadang dokter jaga akan bingung. Kasih cairan nggak ya? Jangan-jangan dia dekom, jangan-jangan dia sudah kongestif. Memang ini selalu menjadi pro and cons. Jadi kita harus melihat bahwa kondisi shock kardiogenik ini disertai dengan kondisi kongestif atau tidak, atau overload cairan atau tidak. Maka dari itu, kita memang harus lihat tanda-tanda atau gejala klinis shock kardiogenik yang tadi Dr. Rizka sudah sampaikan. Memang ada profil hemodinamik. Kalau dalam kondisi advance memang biasanya kita akan mengukur RAP atau right atrial pressure atau PCWP atau kalau perlu di echo singkat. Nah, kalau memang ada kondisi hipovolemi, jangan takut memberikan cairan ya, menurut saya 250 sampai 500 itu reasonable. Tapi ya memang harus dilihat hati-hati pasien-pasien shock ini disertai dengan edema paru atau tidak, cairan. Jadi kalau pasien datang IV cairan dipikirkan, kemudian oksigenasi dan airway protection. Nanti hubungannya mungkin sama dokter anestesi ya dok ya. Oksigen goals itu juga berperan dalam memperbaiki kondisi pasien. Dalam kondisi akut, peningkatan saturasi oksigen di atas 90 itu sudah bagus dok. Jadi misalnya datang pasien kondisinya shock, saturasinya rendah, oke kita nggak usah istilahnya apa ya, harus 100% nih saturasinya. Enggak, tidak seperti itu. Kita memang memperbaiki kondisi hemodinamiknya, kita beri oksigen, harapannya saturasinya bisa sampai 90%. Kalau memang pemberian non-invasif oksigenasi tidak membaik, mau nggak mau ya kita harus lakukan mechanical ventilation ya. Kan kita berikan NRM meningkat jadi NIV atau Jackson Reese, baru kalau tidak membaik kita konsul untuk intubasi atau mechanical ventilation, begitu dok. Nah, ini yang penting, pharmacological support. Jadi memang yang namanya vasopresor, inotropic itu merupakan pemberian utama untuk meningkatkan tensi. Jadi kondisi shock itu kan tensinya di bawah 90 dan akan memperbaiki perfusi dari organ-organ vital. Karena apa? Kalau kelamaan shocknya pasti nanti dia tambah anuri. Kelamaan lagi pasti dari penurunan kesadaran kan oksigen ke otaknya berkurang. Pemberian obat-obatan katekolamin memang harus hati-hati karena memang oksigennya demand-nya pasti akan meningkat ya kalau kita dosisnya terlalu tinggi. Seperti vasopresor norepinefrin itu pun juga akan meningkatkan vasokonstriksi, itu juga akan menimbulkan takikardi. Kemudian dopamin pun juga akan menyebabkan aritmia. Jadi memang ya nanti akan tanya jawab aja ya, mungkin diskusi ya sama Dr. Rizka juga. Nah, sedangkan pemberian digitalis atau cardiac glycosides itu sebaiknya tidak diberikan karena dalam kondisi akut pilihan utamanya tetap vasopresor atau inotropik ya, begitu.
Nah, vasopresor supportnya gimana? Kita berikan sampai tensi berapa sih? Tetap sama, MAP-nya kalau bisa lebih dari 65 mm hidralkirum. Jadi MAP ya, bukan tensi ya. Terus kita juga ada obat-obatan baru seperti vasopresin, memang dia lebih baik, namun ini memang agak sulit, kita harus konsultasi spesialistik ya. Atau pemberian fosfodiester 3 inhibitor kayak milrinone atau nitric oxide bisa dapat dipertimbangkan. Begitu. Ini contohnya sih, pemberian obat-obatan vasopresor. Intinya kalau pasien-pasien shock kardiogenik ya kita memang mikirnya ya vasopresor and inotropik ya. Phenylephrine, norepinephrine, epinefrin, dopamin. Mungkin paling sering ya mungkin NE ya dok ya, Vascon ya, dopamin, doputamin. Menurut saya itu pun sudah cukup asal pemberiannya sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Ini contohnya, doputamin dosisnya bisa sampai 15, dopamin bisa sampai 20. Kemudian, ya ini contoh obat-obatan lain, misalnya kalau pasiennya dengan cardiogenic shock dan kongestif, kita bisa berikan furosemid, gitu. Kita bisa berikan nitrogliserin, dan lain sebagainya. Ya, ini yang penting hemodinamik monitoring, cuman ini advance. Ya, menurut saya sih itu sih, kalau untuk terapi secara, apa ya, istilahnya kalau kita dapat pasien cardiogenic, nanti kita sama-sama diskusi sih, kira-kira kesulitannya teman-teman di lapangan gimana sih gitu. Apakah kesulitan dalam mendiagnosis atau kesulitan dalam menangani? Gitu dok mungkin dari saya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Devi untuk pendahuluannya. Ini sambil menunggu pertanyaan dari para peserta ya dok ya. Untuk sampai sekarang sih masih belum ada nih dok. Tapi mungkin sambil menunggu kita juga bisa berdiskusi sedikit ya dok ya. Untuk memancing pertanyaan dari para peserta. Barangkali tadi apa yang dijelaskan oleh Dokter Devi mungkin masih ada yang bingung-bingung gitu ya dok ya. Jadi kan tadi untuk penanganan itu memang yang terutama stabilisasi dan resusitasi ya dok ya. Jadi yang nomor satu tuh stabilisasi dulu. Nah ini nih misalkan dok, misalkan di fase 1 itu ada pasien yang datang ya dok ya, pasien yang datang kemudian menunjukkan tanda-tanda shock kardiogenik nih dok gitu. Mungkin tadi secara klinis lah ya dok ya, yang seperti disampaikan oleh dokter Rizka. Nah, itu tuh penanganan pertama itu bagaimana, Dok? Sebelum merujuk itu kira-kira apa yang bisa dilakukan begitu, Dok? Untuk dokter di fase 1, Dok. Iya, agak sulit ya. Misalnya nih pasien datang kondisinya shock dan kita curiganya shock kardiogenik, fasilitas yang ada di sana apa dulu sih dok? Kalau dari saya tetap sama ya. Tadi kan oksigenasi merupakan hal yang penting. Jika ada oksigen, fine, kita kasih oksigen dok. Semaksimal mungkin yang kita bisa berikan dengan target saturasinya at least di atas 90 ya dok ya. Kalau misalnya bisa pasang infus, harapannya nih sudah bisa dipasang IV lens, saran saya tetap dipasang ya. Oke, enggak perlu kita kasih loading atau apa, yang penting ada akses intravena. Karena kalau nanti sudah terlalu lama shock kan pasti sudah vasokonstriksi, akan lebih sulit mendapatkan akses vena. Itu dia. Jadi akan ya itu nanti mungkin dikirim ke rumah sakit besar, di sana pun sudah dalam kondisi vasokonstriksi di seluruh jaringan perifer, mau pasang infus juga susah, akhirnya ya memang mungkin harus konsul spesialistik lagi ya. Tapi harapan saya yang seperti saya sampaikan tadi, oksigenasi dan intravena itu penting menurut saya ya. Kalau tidak ada obat-obatan fine, yang penting kita berikan oksigen dan ya akses vena gitu. Iya, iya. Jadi yang mungkin yang tersedia ya dok ya fasilitasnya, tapi kan yang paling ini utama oksigenasinya dulu nih ya dok ya, karena kan memang terjadi kondisi hipoperfusi ya di pada jaringan. Nah kemudian untuk cairan ini cairannya apa dok jenisnya? Mungkin pakai NaCl biasa kah atau jadi mungkin tetesannya juga ini ya dok ya tidak terlalu cepat gitu ya dok ya, atau mungkin ada cairan lain dok yang mungkin bisa disarankan atau yang lebih diinikan dok? Sebenarnya kalau utamanya memang tetap kristaloid ya dok ya, mau ACL atau ringer lactat maupun asering menurut saya tidak masalah ya.
mungkin tidak disarankan yang hipertonis ya, mungkin kayak apa sih namanya, kalau kita sih ngomong ya kok merek ya, Kilofusal gitu-gitu, kayaknya koloid tidak disarankan sih. Kita tetap namanya natrium klorida itu kan cairan fisiologis ya, merupakan yang paling fisiologis, paling aman. Mungkin NaCl cukup sih dok. Cukup ya dok ya. Baik. Ini tadi Dokter Rizka sempat terlempar ya dok. Ya, maaf dok, sudah bergabung aku mati tiba-tiba. Oh iya, nggak apa-apa dok. Dokter Rizka balik langsung pertanyaannya banyak. Iya, langsung membawa pertanyaan Dokter Rizka. Aduh. Ya, mungkin bisa saya bacakan ya dok ya, pertanyaan yang nomor 1 ya dok, dari Dokter Nanang Nurofik. Izin bertanya, klinis dan hasil pemeriksaan fisik apa yang paling mendukung kecurigaan shock kardiogenik dibandingkan shock jenis lainnya? Dan yang kedua, first line vasopressor atau inotropik pada pasien shock kardiogenik itu apa? Terima kasih. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Dokter Rizka ya dok ya. Jadi klinis dan hasil pemeriksaan fisik apa dok yang paling mendukung kecurigaan shock kardiogenik dok? Masih mute, mohon maaf Dokter Rizka masih mute dok. Oke. Dari klinis sebenarnya shock kardiogenik ini kan pasiennya merupakan presentasi klinis dari heart failure ya. Jadi kita dapatkan tanda-tanda juga sama, sign and symptomnya juga biasanya juga kita dapatkan misal pada pemeriksaan fisik kita bisa dapatkan ronki pada yang basah. Jadi tergantung dari presentasi hemodinamik pasien juga. Yang tadi saya sampaikan di slide yang awal tadi kan ada 4 gambaran ya, ada 4 profil tadi. Nah, itu tergantung dari posisi pasien itu di mana dan pasien itu dalam keadaan apa seperti itu. Nah, kalau yang pasien dengan left ventricular dysfunction biasanya pasien itu datang dengan profil yang dia nomor 4, yang ini apa namanya, yang basah ya, yang cold and wet. Ditampilkan slide-nya, saya bantu ya. Iya, mungkin bisa ditampilkan dok supaya lebih jelas. Saya ada. Iya. Oh ini. Saya bantu. Iya. Ini ada juga sini. Kayak lebih jelas. Ini. Oh, ini ada yang dry, wet ini ya dok ya. Kemudian ada yang peripheral perfusion. Kalau dokter Rizka mau share, saya stop. Monggo sih yang mana? Ya sudah. Ya saya ikut aja dengan dokter Devi, apa ini kayak nyari. Jadi tergantung dari presentasinya yang mana. Kalau pasien dengan wet and cold ya, jadi biasanya yang sering datang dalam kondisi yang ini sih ya, yang wet and cold ini dia klasik cardiogenic shock. Jadi dia akan datang dengan klinis yang tadi yang disebutkan clinical feature-nya, dia yang keringat dingin seperti itu. Dia oligori, jadi tanda-tanda hipoksinya jelas sekali. Dan mungkin dia juga aware, jadi kita dapatkan kan left ventricular dysfunction ya, jadi kita dapatkan ronki juga pada pasien. Ya kan basah, dia kan PCWP-nya tinggi naik ya, jadi dia dalam kondisi basah, jadi dia ada ronki, ada yang kita bisa dengarkan seperti itu. Mungkin kalau dari pemeriksaan penunjang yang lain ya kita bisa dapatkan dari fototoraks misalnya, kita dapatkan kongestif lung kayak gitu ya. Jadi tergantung dari presentasi klinis mana yang dia dapatkan gitu, profil hemodinamik mana dia seperti itu. Kalau pasien dengan left ventricular dysfunction biasanya yang ini, yang cold and wet. Kalau pasien-pasien yang ADHF biasanya bisa datang dalam kondisi yang ini, yang cold and dry. Jadi dia mayoritas dia dapatkan edema mungkin ya, edema di kakinya seperti itu, ada peningkatan GVP juga seperti itu, peningkatan ventricular failure dan left ventricle seperti itu. Mungkin Dokter Devi ada tambahan? Ya, mungkin dok, membedakannya dengan shock hipovolemik dok, barangkali mungkin teman mungkin penandanya agak sulit ya dok ya. Iya agak sulit, jadi ya mungkin penunjang kayaknya ya dok ya. Harus ada penunjang ya dok. Kalau ada echo kita bisa sangat membantu gitu. Jadi makanya ada yang namanya echo yang emergency ya, kita fokus gitu ya, kita lakukan echo emergency yang cepat gitu, kita lihat status volumenya, kita bisa lihat estimasi RAP-nya, jadi kita bisa masuk volume dengan PD seperti itu. Kalau memang nggak ada ya kita challenge ya dok ya, kita coba dikit-dikit gitu, kalau takut kayak gitu kan daripada kebablasan gitu, kita coba. Kebablasan.
Sebenarnya kalau dari gambar ini menurut jelas kok, Dok. Jadi ini saya nemu sih, saya sumbernya terus terang. Ini sebenarnya kan klasifikasinya udah jelas. Ini kan ada gambarannya, kayaknya sudah sesuai kok. Kalau misalnya ada keluhan sesek, ortopnu, kemudian fotonya kongestif, itu berarti dia wet, basah, becek, Dok. Becek. Tapi kalau penuh ya. Jadi kan dia kelebihan nih cairannya, ya jangan ditambah lagi. Iya, kelebihan. Kalau yang di sisi ini dry. Ya kering, tapi kalau yang namanya dry belum tentu dia tidak shock karena bisa aja akralnya dingin cold, jadi dia shock. Cuman dia tidak kelebihan cairan. Sedangkan yang kelas yang ini saya nemunya bagus, di sana ada gambaran emojinya ya, Dok ya. Iya. Supaya lebih ingat ya, Dok. Iya. Yang paling jelek ini yang cold and wet ya, Dokter Rizka ya. Ini shock kardiogenik yang paling jelek. Jadi dia sudah shock kardiogenik, dia ada edem paru. Jadi wes itu tambah sulit. Bahaya ya, Dok ya. Dan ini sudah ada gejala-gejalanya kok kalau nggak salah ini. Oh ya, ini kalau warm and dry ini belum shock menurut saya. Shock yang masih ongoing sih. Jadi masih akralnya hangat, kemudian tidak ada gejala kongestif gitu, Dok. Cuman sebenarnya klasifikasi ini kan sebenarnya pakai echo ya, Dok ya, agak sulit ya. Cuman dengan keluhan-keluhan atau sign and symptoms klinisnya tadi ya, Dok. Ini kan ada membantu. Yang ini ada yang tabel ini akralnya dingin, kencingnya nggak keluar. Ini yang sisi yang cold and dry, jadi murni shock. Ya memang agak sulit ya, tapi yang namanya shock kardiogenik ya mungkin kita harus penunjangnya. Tadi Dokter Rizka bilang nggak bisa semata-mata, oh pasiennya shock kardiogenik. Mungkin disertai foto ronsen atau lab-lab yang lain, apakah ini mengarah ke sepsis? Mungkin gitu. Kalau yang pertanyaan kedua tadi, Dok, untuk first line vasopressor ya, Dok ya. Iya, betul. Ini sama sih sebenarnya. Kalau first line itu sebenarnya dari ACLS sudah ada apa ya istilahnya, ada guidance ya. Coba ada guidelines ya, Dok ya. Guidance. Jadi kalau memang dia kondisi shock yang tensinya di bawah 70, di bawah 60, pemilihannya memang norepinefrin ya, apapun itu. Sedangkan kalau dia memang tidak dalam kondisi shock tapi tensinya turun, biasanya dopamine. Tapi kalau dopamin memang dia memang cenderung heart rate-nya rendah, pilihannya memang dopamin. Tidak ada mana yang lebih penting atau lebih first line sesuai dengan klinis tetapan. Tapi ini sesuai dengan apa namanya guidance-nya ACLS, memang norepinefrin masih yang utama duluan sih. Baik, Dok. Baik, mungkin menginjak ke pertanyaan kedua ini karena sudah mulai banyak ini. Nanti takutnya waktunya nggak keburu ya, Dok ya. Yang pertanyaan kedua ini anonimus nih, Dok. Selamat sore, Dokter. Izin bertanya, bila ada kasus shock kardiogenik dan edema paru, bagaimana penanganannya, Dok? Mohon arahannya, terima kasih. Ya, tadi mungkin yang kategori 4 tadi ya, Dok ya. Wet and cold. Iya, itu yang paling jelek sebenarnya. Yang paling jelek ya, Dok. Ya, silakan, Dok. Saya izin share ya. Jadi kalau misalnya kondisi pasien itu dalam kondisi sudah kardiogenik shock, tapi dia edem paru, ya memang mau nggak mau kita memang harus memperbaiki kondisi shocknya dulu ya. Jadi kita perbaiki kondisi shocknya. Ini kan seperti yang ACLS mungkin pernah kasih guidance. Kita naikkan tensinya dulu dengan vasopresor dan inotropik. Ketika tensi itu sudah di MAP tercapai, ya kita masukkan furosemid, Dok, untuk mengatasi kongestifnya begitu. Nah ini memang first line action tidak ada disebutkan apakah mana duluan kan untuk terapinya. Kalau di sini memang kalau ada acute pulmonary edema, memang first line-nya memang furosemid. Cuman kalau dia ada cardiogenic shock, ya ini tadi ada guidance-nya. Kalau tensinya memang tensinya kurang dari 60 ya, 70 tadi ya ini ada pilihannya. Ini sama dengan ACLS sebenarnya. Kalau memang kurang dari 70 pilihannya norepinefrin. Kalau 70 sampai 100 dopamin. Doputamin tidak diberikan pada kondisi shock ya. Biasanya dia add on. Jadi mungkin norepinefrin dulu, kemudian kita add dengan doputamin. Itu pun juga biasanya spesialistik. Misalnya kita echo dulu, yang tadi Dokter Rizka bilang, kardiak indeksnya berapa, PCWP-nya berapa, SPR-nya berapa ya. Saya rasa sih untuk dokter umum nggak perlu, Dok. Yang penting kita atasi shock-nya ya, Dok ya. Iya, betul. Kita beri vasopresor dan inotropik, tensi bagus kita berikan diuretik untuk mengurangi edem parunya. Diuretik untuk mengurangi edem parunya ya, Dok ya. Baik. Ya, jadi tadi mungkin sudah dijelaskan ya, Dok ya. Baik, untuk berikutnya
Pertanyaan berikutnya jadi masih anonimus juga ini, Dok. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya 2 hal. Bagaimana pemberian inotropik atau vasopresor apabila di IGD tidak tersedia siring pump? Yang kedua, bagaimana sensitivitas alat non-invasif kardiometri atau ICON dalam membedakan penyebab shock? Ya, terima kasih banyak. Mana ya? Nah, itu kalau nggak ada siring pump, gimana, Dok, kalau di IGD? Mungkin Dokter Rizka pengalaman Dok di daerah atau gimana Dok? Nanti saya tambahin aja ya. Sebenarnya, oke Dok. Jadi sebenarnya kalau memang terpaksa nggak ada sharing pump gitu ya, kita bisa kayak di daerah atau di pulau ya. Saya pernah kerja di pulau, mungkin nggak ada sharing pump. Ya udah yang ada apa kita bisa pakai apa namanya yang diinfus itu ada hitungannya kok. Ada udah banyak zaman PPDS gitu ada Dok ya. Jadi ada kalau seumpama kita yang setara dengan 50 nano itu berapa tetes itu sudah ada perhitungannya. Jadi bisa nggak harus pakai gitu ya, Dok. Iya, kayak infus plan, tapi ya kita harus pakai mikro ya. Setara. Iya, pakai mikro dan harus kita awasi seperti itu. Kan nggak ada siring pump ya. Jadi nggak apa-apa pakai infus biasa, pasti di puskesmas ada kan ya. Itu ada perhitungannya kita setara berapa gitu ada. Jadi bisa pakai itu, tapi ya harus dengan pengawasan, jangan sampai tetesannya tidak terjaga seperti itu. Itu sih kalau untuk obat-obatan. Dokter Devi ada tambahan, Dok, untuk tadi penggunaan ini infus? Sorry, kalau dari saya tetap sama ya, drip bisa kok. Saya juga pernah kerja di daerah di dokter di IGD ya. Akhirnya mau nggak mau kita pasang dengan NaCl yang 100 cc ya Dok ya. Nanti dopaminnya dimasukkan di situ atau dengan 500 cc kita hitung berdasarkan tetesan. Cuman memang kelemahannya kalau pakai tetesan kan kadang nih pasiennya gerak atau gimana tetesannya bisa lebih cepat atau mungkin malah nggak netes, itu memang lebih sulit sih memang. Tapi it's okay. Apa yang kita bisa berikan menurut saya ya diberikan ya. Kalau memang di sana ada, iya betul Dok. Menurut saya nggak masalah sih ya Dok ya. Yang penting ada penanganan pertama ya Dok ya untuk daripada nanti keburu bablas nanti pasiennya. Nah itu dia. Iya. Untuk yang kedua tadi Dok, untuk sensitivitas alat ini ya Dok ya, non-invasif. ICON betul, saya tahu sih. ICON ini seperti alat yang ditempelkan di badan Dok, terus nanti dia akan keluar SVR-nya berapa, cardiac output-nya berapa, kemudian thoracic fluid kontennya berapa. Kebetulan rumah sakit saya sih memang pakai ya Dok ya. Apakah ini cukup sensitif? Menurut saya cukup baik ya. Cuman tidak bisa disamaratakan. Kadang pasien yang aritmia dia tidak bisa mendeteksi dengan baik ya cardiac output-nya ya. Yang misalnya AF rapid dan sebagainya memang nggak bisa ya. Syaratnya memang agak sulit karena dia heart rate-nya harus mungkin reguler, kemudian tidak terlalu cepat. Kalau sudah terlalu cepat pun kadang tidak terlalu akurat. Tapi itu bisa menjadi data dasar menurut saya, karena kan bisa kelihatan cardiac output-nya, bisa kelihatan cardiac index yang nanti akan menjadi dasar terapi. Karena yang Dokter Rizka tadi kuliahnya yang pertama kan ada cardiac index, SVR, nanti keluar semua Dok. Saya ada di pasien yang menggunakan ICON. Baru nanti spesialistik apakah perlu echo, apakah perlu arterial blood, pemasangan invasif, itu baru nanti. Tapi itu bisa menjadi data dasar. Karena kadang-kadang memang itu tadi, kita nggak bisa membedakan shocknya ini shock kardiogenik kah, shock hipovolemik kah, atau shock sepsis kah, gitu loh Dok. Jadi bisa, menurut saya cukup bisa dipakai ya. Cuman berapa persen sensitivitasnya saya sendiri belum ada data. Itu aja sih. Baik Dok. Jadi cukup bisa membantu ya Dok ya, walaupun mungkin masih diperlukan mungkin pemeriksaan yang lain juga ya untuk ini ya, tapi sudah cukup baik untuk bisa sebagai mungkin screening awal ya, mungkin bisa melihat data-data awal ya Dok ya. Iya. Baik, untuk yang berikutnya tadi pertanyaan yang berikutnya nih agak banyak nih kepada Dokter Devi. Yang pertama, kapan memutuskan kombinasi vasopresor pada pasien CHF yang kongesti dengan HFrEF dan aritmia AF? Susah di kardioversi, apakah boleh
ditambah dobu. NE plus ya norepinefrin ditambah dobu ya, dobutamin ya dok, atau dopamin, atau norepinefrin dititrasi saja. Yang kedua, izin kapan pemberian digoxin dibenarkan pada aritmia supraventikular atau ventrikular, dan apakah perlu ditransisi oral atau boleh langsung AF. Dan yang ketiga, bagaimana dengan pemberian amiodaron untuk aritmia supraventricular AF? Ya, silakan Dokter Devi. Iya, kayak soal ujian ini dok. Kayaknya lagi ujian. Iya. Silakan saya coba menjawab ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kan HCLS itu ada guidance. Kalau kondisi pasien itu shock, kita harus menentukan penyebab shocknya apa. Apakah karena memang pump failure, atau memang dia pompanya terganggu, atau memang aritmianya yang menyebabkan dia shock. Kalau memang aritmia yang dia menyebabkan shock, yang ini yang disebutkan kayaknya AF ya dok ya. Kalau AF kan berarti mau nggak mau memang kita harus kardioversi ya, kalau memang dia yang menyebabkan shock. Tapi kalau AF-nya ini bukan sumber utama shock, misalnya pump failure, ini kayaknya HFrEF ini maksudnya heart failure reduced ejection fraction, ini kayaknya SPCP yang nanyanya. Jadi gimana ini? Iya dok. Ini kalau EF-nya rendah, ya mau nggak mau memang kita harus mengkombinasi ya. Tapi kombinasinya dengan apa? Memang yang paling masuk akal dengan secara teori itu adalah kan NE, Fascon dengan dobu. Walaupun tidak memungkinkan NE dikombinasi dengan dopa. Bagaimanapun juga terapi itu kan state of art. Karena kita tahu kadang kalau dengan kondisi yang di daerah tidak ada dobutamin, kita pilihnya NE, ya sudah kita pasang NE atau Fascon. Adanya dopa, kita boleh kombinasi dengan dopa. Tapi perlu kita ketahui NE itu vasokonstriktor kuat. Dopa itu kalau dosis tinggi menyebabkan aritmia, dan setahu saya dopamin pun di metabolisme nanti produknya akan menjadi norepinefrin, jadi akan seperti menumpuk gitu dok. Jadi, nah kalau misalnya pasien-pasien dengan AF, EF-nya rendah, ya kita combine dua-duanya saja, kita pasang vasopresor, kita atasi aritmianya, AF-nya. Kalau tidak bisa dikardioversi, ya kita dengan kardioversi medikamentosa harapannya bisa menurunkan rate-nya sehingga shock-nya teratasi. Gitu aja sih dok. Kalau digoxin aritmia supraventrikuler memang bisa diberikan pada pasien AF ya dok, tapi kalau dalam kondisi shock mungkin tidak bisa diberikan ya. Kalau ventrikuler tidak ada tempatnya. Nanti kita bahas aritmia mungkin di topik dolan yang kesekian dok. Kalau aritmia nanti agak sulit sih. Kalau digoxin sebaiknya memang ke terapi AF saja ya. Kalau supraventrikuler takikardia atau ventrikuler takikardia tidak disarankan. Kalau amiodaron untuk aritmia yang supraventrikular AF bisa. Ini bisa diberikan. Kalau Anda di IGD tidak tahu AF-nya new onset atau memang sudah long standing AF, kemudian amiodaron dapat diberikan, asal hati-hati pasiennya tidak dalam kondisi thyroid krisis ya, krisis tiroid ya, karena tetap bagaimanapun juga amiodaron juga memang akan mengganggu metabolisme hormon tiroid. Mungkin itu dok, biar bisa pertanyaan lain terjawab. Mungkin gitu. Ya, baik, terima kasih Dokter Devi. Dari Dokter Rizka ada tambahan dok? Mungkin dari jawaban Dokter Devi sudah ya dok ya, mungkin kita ke yang lain ya dok, mungkin ya baik. Untuk pertanyaan berikutnya ini mohon izin bertanya dok, dalam keadaan shock apakah boleh kita lakukan fluid challenge dulu dok gitu. Nah tadi mungkin sudah sempat dijelaskan sedikit ya oleh Dokter Devi, atau mungkin Dokter Rizka mau menambahkan dok terkait ya, ini dok. Dokter Rizka ada pengalaman mungkin. Iya. Boleh sih ya tetap tadi sudah dijelaskan Dokter Devi juga di manajemen bahwa kita nggak usah ragu untuk fluid challenge kalau yakin memang kondisinya, apalagi itu hipovolemi, jadi kita memang harus fluid challenge dulu, tapi ya harus hati-hati, apalagi kalau kondisi yang kayak RV infark itu kita juga main cairan ya dok ya, seperti itu. Nah jadi boleh kita fluid challenge dulu, tapi tadi hati-hati ya, dok. Iya, tetap nanti diperhatikan ininya ya dok, klinisnya seperti apa setelah di challenge ya dok ya, dengan cairan ya dok ya, untuk memastikan
bahwa memang pemberian fluid challenge-nya ini memang sudah sesuai begitu ya dok ya. Baik, berikutnya dari Dr. Ernita Pratanata, Dr. Devi, oksigen berapa liter per menit yang diberikan bila pasien datang ke fase 1 dengan cardiogenic shock sebelum dikirim ke rumah sakit gitu. Kalau berapa liter per menit memang tidak ada guidance-nya, tapi sesuai dengan kondisi klinis. Kalau misalnya memang saturasinya di bawah 90, ya kita langsung berikan mungkin face mask atau NRM ya, yang memang tinggi ya, 6 sampai 10 liter per menit ya. Harapannya saturasinya bisa naik sampai di atas 90. Targetnya memang kalau bisa di atas 94, 95 ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di slide saya tadi, untuk akut setting, maksudnya settingannya akut nih, pasiennya datang jelek, langsung kita kasih oksigen, yang penting naik dulu di atas 90. Apakah nasal? Kalau nasal kok kayaknya kurang ya. Kita kan tetap harus lihat kondisi pasiennya nih, sesek banget kah atau tidak sesek kah? Mungkin data saturasi perifer menggunakan oximetri itu bisa dapat digunakan ya. Kalau saturasi oksigen di ketika dicek itu cukup rendah, kita bisa langsung memberikan yang cukup tinggi liter per menitnya. Begitu Dr. Ernita. Jadi memang nggak ada patokannya, kita tetap lihat klinis ya. Yang penting target SpO2-nya di atas 90 bisa tercapai. Kalau sudah tercapai kita bisa naikin lagi liter per menitnya. Menurut saya sih demikian. Iya, baik dokter. Makasih dok. Nah ini kemudian ada pertanyaan berikutnya, mau bertanya dok, jika dari dokter Zainur Rofik, jika pasien sudah terpasang NE padahal sudah 150 nano, tapi nggak naik-naik dok tensinya, apa yang perlu kita evaluasi ulang dok untuk pemilihan NE, dobu, dopa, tensi berapa ya, nggih dok? Apa perlu dilihat nadi juga? Nah ini tadi tuh yang ini ya apa gambarnya yang tadi dari Dr. Devi itu. Iya, coba Dr. saya Devi lihat lagi ya, C ya. Karena memang di mana di ACLS memang sudah ada guidance sih sebenarnya ya. Ini kalau misalnya tensinya memang sudah dapat norepinefrin ternyata nggak naik, memang kita naikkan dulu sampai dosis maksimal ya dok ya. Karena kan ada dosis maksimal tadi yang di slide saya nanti setelah ini ya. Tapi kalau misalnya sudah dosis maksimal tidak naik, ini nanti kembali ke dokter Rizka nih, penyebabnya apa sih? Jangan-jangan belum teratasi ya penyebabnya. Bisa jadi pump failure misalnya. Pump failure kalau misalnya dia ACS ya mau nggak mau kita harus rujuk untuk tindakan ya sepertinya ya, karena shock kardiogeniknya penyebabnya adalah acute trombosis ya, maksudnya ada trombus di pembuluh darah koroner. Kemudian combine itu ada syaratnya ini tadi dokter Rofik ya. Kalau misalnya dia mau combine dengan dobutamin, hati-hati karena dia ada efek vasodilatasi. Jadi kalau misalnya tensinya sudah naik, baru kita bisa combine dengan dobutamin. Tanda-tanda shock sudah teratasi dulu. Tapi kalau tidak ya kita tetap maksimalkan dengan norepinefrin ya. Jika seandainya istilahnya mentok nih, aduh kok nggak naik, ya kita kombinasi dopa, boleh dok, tapi hati-hati heart rate dan aritmianya ya. Karena kalau heart rate-nya makin tinggi, perfusi jaringannya nggak dapat nih, malah jadi vasokonstriksinya aja yang akan tinggi, jadi malah akalnya tambah dingin, kemudian kadang sampai kebiruan atau kehitaman karena NE ini vasopresor kuat ya, vasokonstriksinya kuat menurut saya ya, menurut teori, bukan menurut saya. Jadi harus hati-hati juga ya dok ya. Betul. Nah ini kemudian further diagnostiknya harus dipikirkan ya. Apakah ini harus konsul ya spesialistik, apakah perlu echo, kemudian ditambah lagi diagnostik studies-nya, apakah kita perlu angiografi, atau kita perlu reperkusi, revaskularisasi, jangan-jangan memang problem utamanya belum teratasi. Karena kalau yang namanya shock, seperti kata Dr. Rizka, ya penyebabnya itu harus diatasi. Mungkin Dr. Rizka bisa nambahin dok? Ya silakan Dr. Rizka mungkin bisa menambahkan dok. Ya jadi memang kalau di ESC 2021 itu untuk manajemen shock kardiogenik itu harus kita lihat dari awal apakah dia ACS atau non ACS. Kalau memang dia memang ACS ya harus kita perbaiki, kita harus lakukan reperfusi. Nah, lalu yang lain adalah non ACS. Banyak sekali yang non ACS. Jadi penting untuk mengetahui di awal apakah dia ACS atau non ACS, baru kita lanjut untuk tata laksana yang lain seperti itu. Mungkin itu sih tambahnya dok ya. Ya baik, terima kasih Dokter Rizka. Nah tadi untuk nadinya bagaimana dok? Nadi
Tadi tetap harus dilihat dok. Kalau misalnya Tetap dilihat nadinya ya dok sudah ya. lebih dari 150, tadi saya bilang hati-hati dengan aritmianya. Tapi kalau memang target target MAP belum tercapai, mau nggak mau memang kita harus menaikkan ya dok ya. Cuman ya itu tadi penyebab itu lebih penting. Jangan-jangan pasiennya perlu pemberian cairan juga. Kalau dia shock tanpa kongestif, it's okay untuk challenge test. Maksudnya kita challenge cairan. Kalau di ACLS ada hitungannya dok, 2 cc sampai 4 cc per kilogram berat badan. Jadi benar-benar kita challenge. Kalau naik, oh berarti memang ada kebutuhan cairan yang belum tercukupi ini, begitu dok. Nanti tetap menjadi perhatian juga, begitu. Baik dok. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya dok, untuk pertolongan pertama dari Vaskes 1 ke rumah sakit nih, pertanyaan dari Dr. Mulyani Aung. Apakah bisa diberi isosorbit atau obat lain, atau apakah perlu sublingual atau tidak dok gitu? Sepertinya kok ini pertanyaannya tidak spesifik nggak sesuai ya dok ya? Bukan nggak sesuai. Mohon maaf, tidak spesifik ya, karena yang namanya shock kan harusnya tidak boleh diberikan obat-obatan yang malah menurunkan tensi ya. Kalau memang dia ACS, oke, kita bisa pikirkan pemberian isosorbit atau nitrogliserin. It's okay mau sublingual atau tidak. Cuman kalau dia dalam kondisi shock dengan memang ada tensinya turun, saya rasa jangan diberikan malah ya isosorbitnya ya. Begitu dok. Baik, terima kasih dok. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Dr. Muhammad Cendikia Bahihak ya dok. Apakah pasien shock kardiogenik pasti memiliki riwayat penyakit jantung atau tidak? Suaranya masih mute kayaknya ya Dr. Rizka. Maaf. Ya, apakah pasti memiliki riwayat penyakit jantung atau tidak? Jadi pasien dengan cardiogenic shock itu ada 2 penyebabnya dok ya. Ada yang dia karena biasanya shock cardiogenic itu karena ACS atau non ACS. Nah non ACS ini berarti kan juga ada yang penyebabnya karena non kardiak. Saya boleh share slide dok? Halo? Ya, silakan Dokter Rizka. Ya, maaf saya ke-mute. Maaf. Iya, ini saya share penyebabnya dok ya. Jadi penyebabnya di sini supaya jelas, ada banyak contohnya. Nah ini. Jadi dari ini ESI 2021 ya. Jadi ya, udah dok. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dia itu karena non ACS ya. Jadi non ACS itu bisa karena LV failure ya, bisa karena miokarditis, bisa karena Cox-Plotz syndrome, bisa kardiomyopati, bisa PPCM, bisa population, bisa post cardiac surgery, atau bisa karena cardiogenic shock karena habis cardiac arrest ya, atau karena cancer. Jadi sebenarnya nggak hanya karena problem riwayat kardiak sebelumnya. Bisa saja tidak ada riwayat sakit jantung sebelumnya, bisa dok. Jadi bisa ya dok ya. Iya bisa. Ya. Baik, terima kasih dok. Ini karena waktunya juga hampir habis ya dok. Mungkin saya agak sedikit percepat. Izin bertanya dari Dr. Albert. Apabila ada pasien STEMI inferior datang ke IGD, ternyata tensinya 90/60, apakah kita loading cairan untuk perfusinya atau kita pakai inotropik? Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Devi. Tapi monggo dok, mungkin untuk ini apakah ada tambahan mungkin dok? Tadi Dr. Rizka juga sudah sounding kok. Kalau yang namanya RV, sorry, ini kan inferior ya. Kalau inferior pastikan dulu right ventricle-nya terkait atau tidak. Kalau dia terkait,
Right ventricle itu dependent dengan preload. Preload itu adalah cairan yang masuk dari IPC, SVC, IVC masuk ke RA, ke RV. Jadi kita bisa challenge atau loading cairan dulu. Jika dengan loading cairan atau challenge itu tidak naik, ya kita pikirkan inotropik. Sama kok, di urutannya masih sama kok dok. Masih sama oksigen, ya. IV, pemberian cairannya dicukupin dulu. Kalau itu tidak bisa mengatasi, kita pikirkan vasopresor, kemudian inotropik. Jadi sebenarnya secara garis besar apapun shocknya, menurut saya stabilisasi dulu ya. Tadi prinsipnya tadi ya dok ya. Iya, ini dok, intravenous fluid itu penting. Asal kondisinya pasiennya tidak dalam edem paru atau kongestif menurut saya ya. Itu sih saya secara singkat itu. Ya, baik dok. Mungkin ini ke pertanyaan yang lain dok. Dok izin bertanya, apabila di posisi FKTP tanpa pemeriksaan fungsi ginjal, apabila pada pasien dengan tanda kongesti positif, curiga shock kardiogenik, apakah pemberian diuretik masih tergolong aman? Sama sih sebenarnya. Kalau misalnya dalam kondisi shock, dinaikkan dulu tensinya dok. Jadi nanti kalau misalnya tensi sudah oke, MAP di atas 65, pemberian diuretik tetap bisa diberikan. Bisa diberikan. Tetap bisa diberikan. Walaupun memang misalnya kita tahu nih ternyata fungsi ginjalnya bermasalah, itu mungkin saja kan sekunder akibat shocknya. Kalau shocknya diatasi, fungsi ginjal bisa membaik dok. Jadi acute kidney injury-nya bisa teratasi karena yang namanya shock nih ya, shock itu kan perfusinya terganggu. Biasanya dia akan maksudnya manusia itu punya mekanisme tubuh yang luar biasa, yang kuasa Tuhan, dia akan menyelamatkan organ penting dulu dok, pasti otak ya dok ya, otak, kemudian jantung itu sendiri, baru ginjal dan lain sebagainya. Sehingga memang dalam tanda petik yang dikorbankan pasti adalah yang perifer, misalnya akralnya jadi dingin, kencingnya nggak keluar, kemudian nanti mungkin SGBT, SGOT meningkat karena shock. Tapi itu apa? Salah satu mekanisme supaya darah ke otaknya tetap terjaga, kemudian jantungnya tetap bekerja. Jadi menyelamatkan organ-organ vital dulu dok. Gitu. Oke, ya baik dok. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dok dari Anonymous ya dok ya. Jika kalau pasien sudah dapat inotropik tapi sedang edema paru atau DD emboli paru, apakah perlu diberikan nitrogliserin atau ISDN plus antikoagulan? Yang kedua, apakah ASA kriteria mendiagnosis emboli paru secara klinis atau dengan penunjang EKG saja? Dan yang ketiga, berapa dosis dopamin renal untuk kongesti atau status overload? Mohon pencerahannya. Kalau pasien edema paru memang bisa kita beri nitrogliserin dok, tapi asal tensinya ya menurut saya. Tapi ini akan menjadi kontradiktif ya kalau pasien dengan edema paru dia dalam kondisi shock, kita kan memberikan inotropik ya. Cuman pemberian inotropik ini kan harapannya tensinya bagus ya. Tapi dengan pemberian nitrogliserin hati-hati dia akan menurunkan tensi ya. Menurut saya kita optimalkan dosis diuresisnya kalau menurut saya. Kalau antikoagulan ya ini sesuai dengan indikasi menurut saya. Kalau memang ada kondisi ACS ya memang bisa diberikan. Tapi kalau emboli paru ini kondisi yang lain lagi. Kalau emboli paru kan berarti memang ada sumbatan di ini ya, apa namanya, pembuluh darah paru ya. Ya ini akan beda ya terapinya ya. Berarti kita harus mengatasi emboli parunya. Mungkin secara singkat sih saya demikian, harus hati-hati pemberian nitrogliserin kalau memang dia dalam kondisi shock. Kita optimalkan furosemide dulu ya, diuretik ya. Diuretiknya ya dok. Ini kayaknya pertanyaannya apakah ada kriteria mendiagnosis emboli paru? Ya. Aduh, saya minta bantuan Dokter Rizka mungkin. Dokter Rizka mungkin ada ini dok. Mendiagnosis emboli paru berdasarkan klinis ini dok ya kalau di mungkin butuh pemeriksaan tambahan ya dok ya. Gitu tambahan ya. Kalau kita curiga juga kita bisa yang simpel pemeriksaan lab ya, di dimer kita cek seperti itu. D-dimer. Di dimer kita cek. Mungkin kalau mau pasti ya kita harus CT scan kan ya. Tapi kalau kita memang curiga high probability ya kita cek di dimer seperti itu. Kalau memang emboli paru kan pasti nilainya sangat tinggi sekali.
itu juga ada di ini kok, di panduan pemeriksaan apa saja yang harus kita lakukan. Kalau kita curiga dengan emboli paru ya minimal kita cek D-dimer. Kalau dia curiga pneumonia kita cek procalcitonin. Kalau dia hipertiroid sebagai faktor presipitasinya kita cek TSH. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan yang memang kita lakukan khusus gitu ya ketika kita curiga penyebab shock kardiogeniknya ini karena faktor presipitasi tertentu seperti itu. Ya, baik. Mungkin ini tinggal sedikit nih dok, ada mungkin 2 pertanyaan ya dok. Yang berikutnya nih dari Dokter Ike, bagaimana tata laksana shock kardiogenik pada pasien dengan CKD yang pada dasarnya urinnya sudah tidak keluar dok? Ini. Ya, mungkin ada. Kalau pada pasien apapun sebenarnya sama sih ya. Kalau shock kardiogenik yang disertai kongestif memang akan sulit. Tapi kalau shock kardiogenik saja tetap kita oksigenasi cairan dan inotropik vasopresor. Namun jika disertai dengan kondisi kongestif berarti kita harus konsul ke nefrolog ya. Kita harus ultrafiltrasi atau dilakukan hemodialisa. Harapannya cairannya bisa keluar. Karena kalau kencingnya nggak keluar ya kita mau furosemid sampai dosis berapapun juga tidak akan keluar sehingga kongestifnya tidak akan teratasi menurut saya ya. Memang harus kita kerjasama multidisipliner ini. Ini sudah kasus kompleks sepertinya dok. Jadi kalau CKD memang harus konsul dengan nefrolog ya dok ya. Mungkin harus HD atau ultrafiltrasi ya. Iya. Oke, baik. Dari Dr. Ahmad Rodli Al-Husaini ya, pasien dengan ADHD et causa CAD yang mengalami shock kardiogenik, apakah pemberian inotropik tidak malah menambah oksigen demand pada otot jantung? Bagaimana solusinya? Ini tadi sudah disampaikan sama Dr. Rizka sepertinya. Kalau memang dia ADHF atau acute decompensated heart failure karena PCK, kalau dia ACS ya mungkin terapi utama tetap reperfusi ya Dr. Rizka ya. Cuman untuk penanganan penanganan awal tetap kita berikan inotropik ya. Walaupun memang inotropik ini dalam tanda petik adalah membantu pump failure-nya. Betul, dia akan menambah oksigen demand, tapi itu akan membantu kondisi shocknya teratasi lebih dahulu. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya ternyata diberi inotropik, vasopresor shocknya tidak teratasi, ya pilihannya reperfusi, PCI strategi memang tindakan ya begitu. Atau kalau memang dia PCK, ACS ya itu ada di slide saya tapi yang lebih advance ya dok ya, agak masih nanti ya karena kalau di rumah sakit pasti akan kita pikirkan untuk pasang-pasang device mungkin IABP dan sebagainya. Tapi rasanya kalau dokter jaga atau dokter umum yang penting shocknya teratasi dan tahu ini arahnya kemana sih, harus PCI kah, harus apakah, menurut saya itu sih. Baik, mungkin di situ aja dulu ya dok ya. Baik dok. Baik, mungkin karena waktu juga ya dok ya, sebetulnya diskusi kita juga mungkin masih pengen lebih panjang lagi nih ya dok ya, mungkin karena pembahasannya juga cukup menarik, karena memang untuk shock kardiogenik ini pastinya bukan sesuatu hal yang mudah ya dok, dan juga sangat menyangkut nyawa pasien nih, ini banget ya dok. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Devi dan Dokter Rizka ini bisa membantu teman-teman di Vaskes 1 untuk melakukan penanganan pertama ya dok, paling tidak untuk shock kardiogenik ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Dokter Devi dan juga Dokter Rizka. Mungkin tadi dari pertanyaan dari semua pertanyaan yang masuk ya dok, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Devi, mungkin pada prinsipnya memang pada shock kardiogenik ini memang terjadi kondisi berkurangnya cardiac output, juga gangguan dari perfusi ya dok ya, sehingga terjadi hipoperfusi dan juga hiperlaktemia ya dok ya tadi. Nah kemudian untuk prinsip penanganannya tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Devi adalah pertama adalah stabilisasi dan juga kemudian resusitasi, yaitu dengan cara oksigenasi, kemudian pemberian cairan dan obat-obatan vasopresor. Nah, mungkin nanti itu yang mainnya mungkin di situ ya dok ya, dengan berbagai mungkin penyebab shock kardiogeniknya mungkin bisa beberapa penyebab. Nah itu nanti kita bisa lihat seperti apa, dan mungkin juga ditambah dengan pemeriksaan penunjang yang bisa cukup membantu untuk melakukan diagnosis dan juga ini ya dok, tata laksana ya sebelum kita melakukan tindakan ataupun pemberian obat-obatan yang lebih lanjut begitu.
Baik, saya rasa mungkin itu ya Dok, apa yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Rizka dan Dr. Devi atas ilmunya. Mudah-mudahan nggak bosen ya Dok untuk berbagi di acara Dolan ID. Nah nanti mungkin dengan topik yang berbeda lagi dari Perki. Dan semoga Dr. Devi dan Dr. Rizka juga tetap selalu sehat dan sukses selalu ya Dok untuk Dr. Devi dan Dr. Rizka. Terima kasih kesempatannya. Iya. Semoga dapat banyak membantu ya Dok. Terima kasih. Pasti Dok. Siap. Baik, terima kasih Dr. Devi, Dr. Rizka. Saya kembalikan kepada Dr. Charles selaku host dari Dolan ID pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Indah sebagai moderator acara Dolan hari ini, kepada Dr. Rizka dan Dr. Devi yang sudah memberikan banyak ilmu pada hari ini. Dan kepada seluruh peserta, kita sampai dengan jam segini sudah ada sekitar 600-an peserta dari tadi awal jam 3. Dan kami kembali mengundang pada minggu depan pada jam yang sama, Dolan seri ke-30 pada tanggal 19 Juni hari Rabu, jam 15 sampai jam 16, dengan mengundang dari PAPDI, Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, dengan topik intoksikasi makanan, dengan moderator Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetrik ginekologi MCAT Clean, dengan narasumber Prof. Mita Husurur, MK, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, dan Dr. Anissa Zarah Mufida, spesialis penyakit dalam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta dan seluruh pembicara yang telah hadir pada hari ini, dan kami mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam kata-kata dan tindakan. Kami serahkan kembali lagi untuk beraktivitas, dan selamat sore. Ya, terima kasih. Dr. Devi, Dr. Terima kasih dokter.